Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kami sih ditemenin sama satu kakak untuk menemani kita ibadah pada hari Minggu Paskah ini adik-adik. Siapa ya kira-kira? Namanya Kasih Hol. Kita mau panggil sama-sama ya. 1, 2, 3, Kasih Hol. Halo Kak Messi. Halo Kasih Hol kok sedih mukanya? Iya Kak, aku sedih banget karena pasca tahun ini aku di rumah aja. Aku gak bisa main bareng sama anak-anak, gak bisa cari telur bareng. Kakak, aku sedih banget pokoknya deh. Jangan sedih Kasih Hol. Supaya Kasih Hol gak sedih, kami sih punya hadiah buat Kasih Hol. Apaan tuh? Tunggu sebentar ya, kami sih ambilin. Siap. Nah, ini kami sih punya hadiah buat Kasih Hol. Kasih Hol pilih deh. Aku pilih yang merah. Bisa boleh. Kasih Hol buka, di dalamnya ada sesuatu. Oke ya, buka ya. Buka. Wah, di dalamnya ada ayat kakak. Boleh bacain Kasih Hol. Jadi, Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Oh, nih kami sih juga punya ayat lagi dong. Apa tuh Kak? Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Oh, gitu. Nah, sama seperti tema kita, Paskah kita tahun ini. Kasih Hol. Apa tuh Kak? Kasih Hol tadi ingat nggak ada kata apa dalam ayat yang kita baca? Anugerah. Bukan. Tahu. Kasih karunia. Nah, iya. Yeay. Kasih karunia itu sama aja kayak anugerah. Oh. Nah, karena anugerah, kita boleh diselamatkan adik-adik dari dosa-dosa kita. Nah, karena anugerah juga Kasih Hol, kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sehat. Meskipun kita hanya ibadah di rumah aja. Iya. Kita masih boleh ibadah sama papa, sama mama, sama kakak atau sama adik. Itu anugerah dari Tuhan loh Kasih Hol. Oh, gitu. Jadi, Kasih Hol gak boleh sedih lagi ya. Siap. Oke, kalau gitu supaya kita tambah semangat, supaya Kasih Hol kan Kasih Hol udah gak sedih lagi. Kita mau sapa adik-adik bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, untuk membawa semangat kita kembali, gimana kalau kita angkat satu pujian kakak? Yuk, untuk membuktikan Tuhan kita hidup. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian ini, kita mau sama-samakan Yesus hidup. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita mengangkat pujian dari awal ya. Kita menggunakan pakai bahasa Inggris. Alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore.
Nah, adik-adik, yuk kita masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Andes. Mari adik-adik semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali dibangunkan dengan napas kehidupan yang baru. Pagi hari ini juga kami akan kembali memulai untuk ibadah perayaan Paskah kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus juga memberkati setiap ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan hari ini kami mau kembali bersukacita untuk kembali mengingat akan kuasa dan juga mujizat-Mu dan juga terutama kebangkitan Engkau ya Bapa untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Yesus, kita mau angkat satu pujian lagi ya Kak ya. Ayo kita mau angkat pujian yang mengatakan ku menang, ku menang. Sebelum itu kami sih mau ajak adik-adik sebagai berdiri ya. Yuk kita angkat pujian ini. Adik-adik, kita mau angkat pujian ini dengan penuh semangat. Kita mau mengatakan ku menang, ku menang. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita mau ulang lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan satu kesaksian dari kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita saksikan. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkan
Gimana adik-adik? Tadi kesaksian guru sekolah minggu sangat memberkati kita semua ya, Kak Messi? Betul. Bener nggak adik-adik? Puji Tuhan sangat memberkati ya Kak Sikol ya. Amin. Nah, saatnya kini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Rudi Haryanja. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan terlalu besar. Adik-adik, kita mau angkat lagu ini, kita mau katakan dengan hati yang sungguh. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita mau angkat pujian ini dari awal, dari baitnya yang pertama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Halo adik-adik, selamat Paskah. Tentu kita hari ini senang bisa merayakan Paskah walaupun merayakannya di rumah kita masing-masing. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan penyayang, hari ini kami keluarga besar GKW Petra merayakan Paskah, Yesus bangkit untuk memberikan kami kepastian keselamatan. Tuhan memberkati Kak Rudi, memberkati anak-anak, memberkati guru sekolah minggu, dan biarlah Tuhan menolong mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lalu adik-adik, siapa yang tahu tema Paskah hari ini? Tema kita hari ini adalah Anugerah Kristus. Asal kitabnya diambil dari Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Tahun ini kita merayakan Paskah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita hari ini merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita dan berkat Tuhan. Baik, Kak Rudi akan menyampaikan apa yang bisa kita pelajari dari Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan 10 dengan tema Anugerah Kristus. Yang pertama adalah Anugerah Kristus yang terbesar adalah Dia mau mati bagi kita. Apa? Anugerah Kristus yang terbesar adalah Dia mau mati bagi kita. Kita telah berdosa dalam manusia Adam, dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Artinya neraka, penghukuman, kematian yang kekal. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, menjadi seteru. Tahu apa seteru? Seteru itu menjadi musuh Allah. Tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah karena dosa itu. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kita dihidupkan. Lihat, Kak Rudi akan baca ayat pertama, dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka. Lihat, Alkitab bilang harusnya Kak Rudi, juga adik-adik kakak sekolah minggu yang lain dihukum karena dosa. Tetapi ayat 4-5 lihat, ayat 4 dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan Yesus mau mati, Tuhan Yesus mau tersalib karena kasih-Nya buat kita, buat Kak Rudi, buat Kenzo, buat Luke, buat Bram, buat Isel, juga buat Abang Ebenezer, Kak Nesa, Simon. Dia mau supaya kita hidup dan mendapatkan keselamatan. Enak ya adik-adik, Tuhan rela dicambuk, Tuhan rela disalibkan, darah mengalir dari kepala, dan semua tubuh Tuhan Yesus, tangannya dipaku, itu semua karena Tuhan Yesus sayang buat Kak Rudi, juga Kak Cika, Kak Andes, dan semua kita. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari anugerah Kristus? Anugerah Kristus yang kedua adalah anugerah itu merupakan pemberian Allah. Tahu pemberian? Diberikan dengan gratis, tanpa syarat, tidak dibeli. Lihat ayat 8 dan 9. Dikatakan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Apa katanya? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Kita diselamatkan, kita masuk surga bukan karena usaha kita, bukan karena rajin berdoa, bukan karena rajin sekolah minggu, bukan karena pandai hafal ayat hafalan, bukan karena pandai menyanyi, bukan karena pandai bersaksi, bukan karena memberi persembahan. Apalagi? Coba, ada yang tahu? Oh ya, betul. Bukan karena guru sekolah minggu, bukan juga karena pendeta. Tidak ada satu usaha adik-adik, Kak Rudi, Pak Pendeta yang bisa membawa kita ke surga kecuali oleh pemberian Tuhan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Pintar ya. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita tadi suka baca Alkitab, tetapi karena pemberian Allah. Dia mau mati. Lihat ketika Tuhan Yesus dikubur, nih, kuburnya dijaga. Dia mati, kuburnya dijaga prajurit-prajurit, karena mereka bilang nanti murid-murid akan mencuri mayatnya. Lalu dijaga ketat, dimeteraikan. Tetapi lihat adik-adik, Tuhan tidak pernah kalah dengan kematian. Tuhan tidak pernah kalah dengan apapun, karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Lihat, Yesus dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Murid-murid Tuhan Petrus dan Yohanes ketika datang ke kubur, lihat, wah, kuburnya sudah kosong. Kemana Yesus? Apakah dicuri? Tidak, karena Tuhan sudah mengatakan nanti pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari kematian. Ya, Tuhan bangkit untuk memberikan kemenangan buat adik Kimi, adik Christian, juga Kak Novita, Kak Despita, Ardo, Beno, juga Kak Rudi, dan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, lihat adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan tidak melihat warna kulit, Dia sayang kepada kita semua, karena Tuhanlah sang pemilik dan pencipta kita. Yang terakhir, sebagai penutup, yang ketiga apa? Anugerah Kristus itu memampukan kita untuk berubah. Tadi kalau dikatakan kita diselamatkan bukan karena baik, bukan karena baca Alkitab, bukan karena berdoa, bukan karena rajin sekolah minggu. Tetapi lihat yang ketiga, Tuhan bilang apa? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus, dia sudah diampuni dosanya. Tuhan bilang, Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang baik-baik kita, dan Tuhan mau kita hidup di dalam. Artinya apa, adik-adik? Artinya apa? Kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menjadi anak yang rajin. Itu bukti kita sudah diselamatkan. Kita harus bersaksi. Bersaksi di sekolah, bersaksi di rumah, bersaksi di tempat bermain, di komplek, dimanapun. Katakan kepada orang, Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang papa mama. Tuhan Yesus sayang Kak Rudi. Tuhan Yesus sayang Kak Lucy. Tuhan Yesus sayang Kak Pride. Tuhan Yesus sayang Kak Cika. Tuhan Yesus sayang Kak Peti. Adik-adik, lihat, Tuhan hebat. Tuhan luar biasa. Tuhan sayang kepada kita semua. Dia mati untuk menghidupkan kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan di pagi hari ini boleh tertanam dalam hati, dalam pikiran kita. Terlebih lagi kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan kami berterima kasih untuk Kak Rudi yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Rudi dan keluarga. Baik adik-adik, kita akan membawakan satu pujian yang berjudul Ku Ada Beranugerah. Mari adik-adik kita mulai sekali firman Tuhan. Kita mau akan sharing dengan hati yang sungguh. Ku ada karena anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
benih dari awal dengan hati yang lebih sungguh. Dan sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Adik-adik, kita akan mengakhiri perayaan Paskah hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan juga, dan banyak berdoa supaya kita selalu dalam perlindungan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Yesus mati untuk menghidupkan kami. Kami juga bersyukur bahwa anugerah itu Tuhan berikan kepada kami dengan cuma-cuma, bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat. Terima kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, kami tidak boleh ngomong kotor, kami tidak boleh mencuri, kami tidak boleh mengganggu orang, tapi kami harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran papa mama, dengar-dengaran guru, dengar-dengaran kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang memampukan kami. Berkatilah semua anak-anak kami ini dalam masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, biar mereka kelak menjadi orang hebat. Berkati semua kakak guru sekolah minggu, berkati Bapak Gembala, berkati Papa Mama dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam usaha. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa COVID-19 tidak mampu merampas sukacita kami di dalam merayakan Paskah tahun ini. COVID-19 tidak mampu memisahkan kami dari kasih Allah. Allah berdaulat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa kepadamu, berkatilah bangsa dan negara kami ini supaya semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Berkati Bapak kota kami Tangerang Selatan, biar kasih Allah tercurah di kota Tangerang Selatan. Berkati komplek kami, terutama di sekitar gedung gereja kami Bapak, supaya juga damai sejahtera Allah tinggal di tempat ini. Mari adik-adik, papa mama, kakak guru sekolah minggu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati pertumbuhanmu, memberkati pendidikanmu, memberkati kesehatan dan masa depanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, tuntunan penghiburan dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus,
senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Halo, selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah, Kak Rudi sayang kalian. Nah, Kak Messi, kita kan udah lihat nih minggu lalu adik-adik semua udah ngelakuin lomba Paskah. Betul Kak Sifol. Iya, jadi kita lihat nih pada bagus-bagus banget sih. Tapi kita pilih hanya 2 ya adik-adik dari kelas kecil, sedang, dan besar. Ayo kita lihat pemenangnya. bersyukur masih bisa sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya bersyukur juga masih bisa beribadah secara online. Karena membuat saya bisa selalu bersyukur dalam segala situasi. Dan juga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, kesehatan, serta mujizatnya yang selalu baru untuk hidup saya dan juga keluarga saya. Telah mengucap syukur juga karena masih bisa belajar dan juga tidak bolos sekolah. Di tengah masa pandemi seperti ini, banyak sekali karyawan atau pegawai kantoran yang kehilangan pekerjaannya. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat baik karena walau di tengah masa pandemi seperti ini, Tuhan Yesus masih memberikan rezeki kepada mama dan papa. Walau papa tidak bekerja, tapi Tuhan Yesus masih memberikan rezekinya lewat usaha mama. Bersyukur kepada Tuhan bahwa keluarga aku diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Yang ketiga, aku juga bersyukur kepada Tuhan tetap bisa belajar walaupun pelajaran jarak jauh, yaitu walaupun pelajaran secara online. Gak bisa keluar rumah, tetapi semua kesulitan itu bisa Indra lalui. Sampai sekarang masih sehat, merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa Indra. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. I love you Yesus. Keluarga dan teman-teman adalah salah satu dari banyak hadiah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur. Semua itu Tuhan Yesus berikan dengan cuma-cuma kepada saya, anaknya. Untuk segala yang terjadi sekarang dan untuk semua yang Tuhan berikan, terima kasih Tuhan Yesus.
bagus banget ya kasih hal pemenang-pemenangnya. Adik-adik yang lain yang belum menang juga bagus-bagus. Tetap semangat meskipun hari ini belum menang ya adik-adik ya. Semangat. Nah habis ini jangan kemana-mana ya adik-adik, tetap di rumah karena kakak-kakak sekolah minggunya mau datang ke rumah adik-adik untuk membagikan hadiah Paskah. Kalau gitu, kami sih sama kasih Hall mau mengucapkan Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Ada Jojo Tania, coba lihat nih. Mama pegang gambar apa ya? Lihat gambar siapa? Tuhan Yesus lagi diapain? Tuhan Yesus disalib. Untuk apa Tuhan Yesus disalib ya? Dipaku ya, kasihan Tuhan Yesus ya. Untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah bangkit, ada gambarnya. Oh iya, hari ini hari Paskah ya. Kita ucapin dulu selamat Paskah untuk teman-teman semua. 1, 2, 3. Selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah untuk teman-teman sekolah. Selamat Paskah Bagi teman-teman kakak-kakak sekolah minggu, bagi orang tua sekolah minggu. Semoga pada Paskah tahun ini kita semua dapat merasakan anugerah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Anak-anak sekolah minggu dan kakak serta orang tua, tema Paskah 2021 adalah anugerah Kristus. Anugerah Kristus artinya anugerah itu berlaku buat kita. Anugerah itu membebaskan kita dari dosa. Anugerah Kristus itu juga membebaskan kita dari hukuman masa yang akan datang. Dan anugerah Kristus juga membebaskan kita dari rasa takut di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas segala sakit penyakit. Tuhan Yesus sudah menang atas segala hal. Jadi kita tidak boleh takut, kita harus bersyukur, kita boleh semakin hidup menjadi anak-anak yang baik. Paskah berarti Yesus bangkit, karena Yesus hidup ada hari esok. Aku tidak gentar, aku tidak tetap berprestasi, aku mau mengasihi keluargaku, dan aku mau makin mengasihi Tuhan. Amin.